Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak wakil rektor, seluruh dosen, mahasiswa, keluarga besar Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih beri kita umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, dan kemauan, sehingga dengan itu pada 10 Ramadan ini kita masih bisa berada di bulan yang mubarak ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini live streaming atau apa ini? Ini masuk YouTube ini ya? YouTube ya? Saya memang tak suka pakai YouTube. Terganggu saya. Sekarang sudah hampir semua masjid pakai YouTube. Jadi semalam saya berbuka puasa di satu daerah, lewat Stabat, belok kiri, itu 8 kilo ke dalam, saya pikir tak ada kehidupan. Jauh betul, 1 jam. Sampai sana duduk saya di warung, Ustaz Tompul ya katanya. Alah, aku pikir ke kampung-kampung pun awak tahu orang tu Ustaz, iya kan? Akhirnya mati BK. Itu persoalannya ya kan? Tak bisa lagi pakai celana jeans, tak bisa lagi pakai topi pet. Nah, ini kan dari mana tahu, saya bilang. Pernah kami tengok di YouTube katanya. Mau saya bilang tidak, macam mana? Mau saya bilang, iyalah saya bilang begitu ya kan? Terhalang betul gara-gara ini. Kalau dulu kan enak, kita tak hanya tahu Ustaz kalau di podium. Di luar kan tak tahu orang Ustaz, ya kan? Nah, ini jadi tahu orang, payah lawak jadinya. Udahlah, tak apa mengapa. Ya kan? Jadi tema tadi saya kamar mandi, saya tengok tema itu di situ, menjadikan Ramadan sebagai spirit untuk bekerja. Itu ya kan? Jadi sebagai orang akademik tidak boleh lari dari kurikulum. Jadi kita buat ini temanya tema akademik, bahasanya bahasa yang paling mudah dipahami. Tidak pakai rumus-rumus ini. Orang, kita kan orang semua ini. Ada yang tahu orang sini? Tak ada ya. Orang baru mau dia bekerja kalau ada yang diharapkannya dan ada yang ditakutinya. Kalau tak ada itu, tak mau orang bekerja. Pak Sadat dan lain-lain, kenapa mau bekerja di UMN ini? Karena di sini ada gaji. Kalau tak ada, siapa mau kerja di sini? Apa pula dikasih anak bini makan, ya kan? Tak ada itu. Sukri kenapa dia tinggalkan madrasahnya di sana? Karena lebih besar sini. Iya, itu jujur, itu harus jujur. Saya kenapa mau meninggalkan kampus jauh-jauh kemari? Memang sudah selesai ngajar di jam 10. Karena di sini ada harapan. Kalau tak ada itu, omong kosong itu. Omong kosong. Saudara, kenapa melamar jadi PNS, ingin mengabdikan negara lah. Itu cakap apa itu? Bilang aja, saya mau mengabdikan ilmu saya ke negara, tapi juga saya yakin ini ada gaji tetap. Gitu, jujur itu namanya. Dan itu dilatih oleh Ramadan. Cuman kita ini suka kali berbohong, karena memang suka dibohongi. Apalagi ibu-ibu paling suka dibohongi. Kalian kalau mau disenangi oleh istri, sukalah berbohong kepada istri. Jangan dengar ibu-ibu ini. Salah satu yang tak disukai oleh perempuan, kalau dibilang, ih gemuk kali kau. Itu tak ada perempuan yang suka itu. Maka jangan bilang dia gemuk.
sehat sekarang ya, bilang gitu. Nah, udah. Iya, akhir-akhir ini awak saya banyak makan. Dia sendiri yang ngaku. Saya jangan bilang kamu sehat ya, bilang gitu. Udah. Kalau dia bilang kamu, marah dia. Padahal dia memang kamu. Itulah kita. Suka membohongi orang. Dan orang pun suka dibohongi. Kalian kalau pulang kerja dari sini terlambat, dan memang terlambatnya itu pergi bilanglah buka bersama dengan teman-teman SMA dulu, dengan cewek-cewek yang dulu-dulu. Pulang ke rumah, kok terlambat bang, kok terlambat pak. Apalah jawaban? Lembur tadi di UMN. Itu berterima. Atau aduh, pas keluar kempes ban. Tak ada pula tukang pompa, terpaksa disorong ke muka Unipa. Capek ya bang? Iya. Dia pun sedih dan senang menengok kita. Tapi kalau dibilang jujur, tadi kemana? Buka bersama dengan yang lama. Oh, kena parang kalian. Padahal yang jujur itu yang mana? Yang nomor tadi kan? Nah ibu saya tanya, yang di belakang. Ibu-ibu suka jawaban suami jujur atau bohong? Nah iya kan? Kalau masih suka yang bohong, berarti Ramadan 10 hari yang lalu belum berhasil mendidik dia menjadi orang yang jujur. Kalau jujur, besok buat. Dah. Orang berbuat, bekerja kalau ada yang diharapkannya dan ada yang ditakutinya. Maka Ramadan itu kita berpayah-payah, tak makan, tak minum, capek, lemas, letih, lesu, segala macam itu karena ada harapan yang akan Allah beri, la'allakum takut. Ini takwa ini, kalau kalian baca kitab-kitab membahas takwa, tak ada orang yang mau meninggalkan puasa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Tak ada yang mulia di muka bumi ini. Ustadz tidak mulia, rektor tidak mulia, pembantu rektor tak mulia, ulama tidak mulia, pejabat, siapa lagi? Semua. Tidak ada yang mulia kecuali orang yang bertakwa. Ustadz tidak mulia, tapi ketika ustadz itu menjadi ustadz bertakwa, dialah menjadi orang yang mulia. Tukang beca tidak mulia, tapi ketika dia menjadi tukang beca yang bertakwa, dia mulia. Ini yang mau kita harapkan di Ramadan. Nah, yang kedua, mengapa orang di Ramadan itu tak berani, tak menaikkan absen? Takut terlambat karena nanti ujung-ujungnya THR. Ya itu jujur itu. Pak, si Anu kasih THR, mana absennya? Ngaji pun jarang dia ini. Terlambat, udah potong aja ini katanya, ya kan? WR2 kan cuma tinggal melaksanakan saja itu, ya kan? Nah, maka belum berebut itu absennya, itu absen. Mana absen? Asalkan jangan ada yang numpang tanda tangan. Jujur kita ya, tidak ada orang bekerja kalau tidak ada yang diharapkan. Kemudian tidak mau orang bekerja kalau tidak ada yang ditakutinya. Mahasiswa ini datang takut terlambat kenapa takut terlambat? Takut sama dosen. Polan hadir. Belum datang Pak, silang. Terlambat dia datang. Kamu minggu lalu kenapa tak datang? Datang Pak, terlambat. Oh iya udah saya silang. Besok itu dia tak lagi terlambat. Takut. Mahasiswa takut sama dosen takut sama rektor takut sama PB takut sama siapa? Ya? Tempat takut yang paling tinggi adalah Allah. Harus. Kalau kita hanya takut kepada manusia, kita bisa berlindung dengan manusia lain. Takut dengan kepala biro, masih ada WR. Takut dengan WR, masih bisa berlindung kepada rektor. Takut kepada rektor, masih ada atasannya PB yang buat SK. Tapi kalau tak takut sama Allah, siapa berlindung? Tak ada. Maka di Al-Quran, ini Ustadz Sadat ini kan sebenarnya ahli agama ini, cuman karena kebanyakan mengurus akademik, ya kan?
Di Al-Quran itu sudah dinyatakan bahwa salah satu sifat yang abadi dalam diri kita takut. Coba cari. Sampai ada Al-Baqarah 155. Kata takut, khauf itu Allah ulang 30 kali di Al-Quran. Orang kaya takut miskin. Orang yang sedang menjabat takut digeser atau takut turun jabatannya. Orang yang belum nikah takut tak nikah-nikah. Orang yang sudah nikah takut tak punya anak. Orang yang sudah punya anak takut tak sekolah anaknya. Anaknya sudah sarjana takut tak bekerja. Udah bekerja takut pula anaknya tak nikah-nikah. Kapan kita tak takut? Takut terus. Dan memang itu sunnatullah. Nah, kalau kita tak takut, udah berantem lah kita nih. Kau. Itu dosen. Kenapa rupanya kau dosen? Wah, kalau takut tidak ada, ayo masuk semua lokal saya. Kenapa rupanya Pak kalau nggak masuk Pak? Ya nggak apa-apa kata saya. Ya udah kalau nggak apa-apa katanya, bubar. Ayo kita mulai rapat kata rektor. Kenapa rupanya kalau kami tak ada masuk Pak Rektor? Ya, kapan lagi berjalan akademik? Kalau tidak ada rasa tak. Cuman Ramadan ini mendidik kita untuk tidak takut berlebihan kepada makhluk, tapi harus lebih utama takut kepada Khalik. Di dunia kan cuma dua, ada Khalik, ada makhluk. Khalik itu yang menciptakan, makhluk kita ini makhluk ini. Selain daripada Allah namanya makhluk, baik yang bergerak, tak bergerak, nampak, tak nampak, termasuk virus COVID-19 itu tetap namanya makhluk. Secara tauhid, tidak ada makhluk yang bergerak tanpa izin Allah. Itu harus, itu harga mati itu. Jangan dimain-mainkan itu. Bolehkah takut kepada makhluk? Wajib. Tapi bagaimana wajibnya? Bagaimana caranya? Jangan pula kalian bilang kata Ustadz Tompul kemarin itu takut tuh hanya kepada Allah, kepada makhluk tidak. Dia pergi ke Asam Kumbang penangkaran buaya. Wah, kata Pak Tompul tak ada yang takuti. Sap masuk, mati. Diterkam buaya itu bilang, katanya, kenyang dia. Bukan begitu. Oh, ada UMN sudah kuat tauhidnya, tak ada yang takut hilang kereta. Semua kunci taruh di kereta. Mobil pun tak terbuka, kaca tak terbuka, tas di situ. Wah, itu bodoh bin gila namanya itu. Harus takut. Takut kepada makhluk yang membahayakan, jangan dekati dia. Takut hilang kunci. Itu takut kepada takut tak sehat bro. Tapi harus diingat, semua cara-cara takut kepada makhluk itu hanya sebatas usaha, ketentuan dari. Jangan pula bilang, oh sudah saya kunci, kunci stang kunci itu. Kok bisa hilang ya? Udah berobat ke Amerika, ke Singapura, ke Jepang, habis duitnya 5 miliar, kok tak sehat-sehat ya? Perlu diketahui yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan dokter. Yang menyembuhkan itu Allah. Bisa nggak begitu keyakinan kita? Yang mengkasih gaji kita, saya PNS. Yang mengkasih gaji saya itu negara karena saya PN. Yang mengkasih gaji Bapak Ibu siapa? UMN. Cukupkah gaji kalian dari UMN? Jawab, tidak, jujur aja lah, ngapain pula? Sedangkan aku PNS golongan 4 tak cukup. Kok bisa hidup? Selain gaji ada namanya rezeki. Ini orang yang tidak paham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa penuh kepada Allah, Allah kasih jalan keluar yang tidak dia duga-duga.
Kalau gaji 5 juta sekarang ini, bagaimana mengolahnya itu di rumah lah, inilah itu, apalagi puasa. Istri bilang beli baju anak, beli ini, beli gordin, beli kursi. Sakit kepala tidak? Sakit. Tak cukup. Tapi ada rezeki yang tak kita duga-duga. Assalamualaikum, Ustaz Sukri, Waalaikumsalam. Di mana nih? Di sini. Kemarin Kri, udah lama tak jumpa kita. Dulu waktu awak di PW terduduk-duduk, sering datang. Sekarang kau tak ngelapor. Oh iya bang, siap ketua. Kan banyak ketuanya nih. Datang dia ke sana, dia ngasih 5 juta, 10 juta. Alhamdulillah. Senang dia menyelesaikan persoalan rumah tangganya, ya kan? Itu namanya rezeki. Kalau gaji jangan harap. Tak dapat. Kemarin tanya orang saya, Ustadz bagaimana caranya supaya jangan banyak kali keluar duit kita Ramadan? Ku bilang banyak berdoa. Bagaimana caranya? Apa isi doanya? Berdoa sama Allah. Khusyuk betul. Ya Allah ya Tuhanku. Tengah malam kalau bisa. Ya Allah ya Tuhanku, tolong tutupkan hati istriku untuk tidak minta beli baju baru. Itu doa pertama. Ya. Ya Allah ya Tuhanku, tolong tutupkan hati mata anak-anakku untuk tidak minta beli baju baru. Bayangkan kalau istri tak minta baju baru, tak minta ganti gordin. Enak tidak kita? Lah, lapang dada nih. Sekarang kan sesak kita ini. Dia nggak minta, Pak. Baju kemarin udah agak pudar warnanya katanya. Itu kan bahasa minta. Nah, ibu-ibu ini kan banyak bahasa mintanya, ya kan? Itu pun tak tahu kita. Nah. Oke ya, balik kepada pangkal kerja. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa bekerja? Bekerja untuk dunia ada gaji. Bekerja untuk akhirat ada Allah. Maka nanti buka surat Taubah 155. Supaya DPR klaim membukanya. Wa kul'malu fasayarallahu. Lanjutkan nanti. Kalau kita bekerja supaya tidak punya beban, bekerjalah karena Allah, sehingga orang yang di sekitar menengok pekerjaanmu. Dan Allah menggerakkan nanti hati orang itu untuk melakukan penilaian kepada pekerjaan kalian. Bisa nggak kita bekerja untuk Allah? Ini yang berat. Bagaimana cara bekerja untuk Allah? Bekerja untuk Allah semata-mata kita niatkan itu untuk Allah, tidak untuk yang lain-lain. Tapi kadang-kadang banyak juga orang yang tidak. Saya berpikir 2 kali juga kalau untuk begitu. Adakah ustadz yang bisa murni otaknya tak berisi harapan amplop ketika diundang ngaji? Ada? Wah, ada. Memang kalau kita sebagai orang yang bekerja duniawi di perguruan tinggi, memang sudah ada itu gaji pekerjaan sekian, masa kerja sekian atau ngajar sekian, ini gajinya udah ada. Ustadz mana ada terdaftar gajinya? Bang, bisa bang ceramah di sini ke Sukri? Bisa. Ketika Sukri menelpon, bisa nggak terbayang di benak saya tak ada amplop yang saya terima? Tak bisa. Apalagi nampak pula daftar di situ, daftar pengeluaran duit. Honor Ustadz katanya. Ya, segini rupiah dapat, gue ketawa, iya kan? Hilang pahala tuh. Hilang pahala tuh. Ini jujur ini berat. Tapi sesuatu yang berat itu Allah kasih nilai yang luar biasa. Inilah yang mau kita buat di Ramadan. Makanya kalau orang yang bekerja untuk mendapat ridho Allah, dia pelong saja itu. Contoh yang paling utama Nabi, tapi orang bilang payah Ustaz mencontoh Nabi. Jadi begini Bapak, nanti kalian belajar dengan dosen psikologi, ucapan itu adalah doa dan ucapan itu adalah motivasi. Ketika kita bilang bisa, itu memotivasi diri untuk bisa. Bapak-bapak, ibu para dosen, ini ada dana penelitian 1 kali meneliti sekian juta. Temanya ini. Begitu si dosen dikasih tahu bahwa ada penelitian yang berbiaya sekian juta, aduh payah juga ya, ribet juga. Itu ribet lah itu. Tapi dia bilang,
Alhamdulillah ini bisa. Bisa itu, kalaupun terbata-bata. Sama dengan orang merokok. Saya bilang, awak kenapa tak berhenti merokok? Tak bisa. Sampai kiamat tak bisa. Karena dia sudah diawali dengan tidak bisa. Bisa. Sampai mana bisanya? Sampai akhir. Kajian tauhid yang membuat bisa itu siapa? Hah? Allah Bapak. Bukan kita. Coba dulu ingat di sini. Tapi jawab sendiri. Siapa hari ini yang tak sahur? Siapa yang hanya sahur dengan air putih karena terlambat bangun? Siapa yang sahur hari ini ada lengkap kari kambing, kari ayam, segala macam? Siapa? Atau siapa yang tak sahur sama sekali, terbangun di jam 5? Puasa. Kalaulah makanan tuh yang membuat kalian kuat, pastilah yang pakai kari tadi itu puasanya tidak terasa lapar. Pastilah yang tidak sahur tuh lemas. Ternyata kuat. Yang buat kuat itu siapa? Allah. Dari mana datangnya pertolongan Allah? Karena kita sudah berniat, ya Allah, ini puasa ku kerjakan untukmu. Kalau tak percaya besok nanti habis lebaran buktikan cakap saya nih. Bangun kalian pagi, sahur, segala macam makanan yang enak, vitamin, minuman, jus, santaplah. Rokok yang biasa jangan niat puasa ya. Jam 9 ku jamin laparlah balik, lemaslah balik, inilah balik. Besoknya coba lagi ambil kurma 1 biji saja, air putih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong aku untuk puasa sunat besok ya Allah. Tolong ya Allah. Yakin saya sampai sore tahan. Kalau begitu yang menguatkan siapa? Allah, bukan makanan. Membuat kita hidup bukan duit. Allah yang ngasih kita hidup. Makanya spirit Ramadan itu di sini dia. Bekerjalah. Mohon maaf, ada kadang orang menilai, wah ini mahal di sini gaji, pindah dia ke situ. Ada kan orang begitu? Di sini berapa satu les mata pelajaran? 25.000 sana limpul. Sana ajalah saya. Sana limpul 1 kali berdiri. Dihitungnya sekali berdiri, duduk, berdiri, duduk, ya kan? Seminggu berapa kali duduk, berapa kali berdiri itu katanya kan? Sampai sana dapat diterima lamar, dapat cuman 1 jam pelajaran, cuman itu les yang kosong, dapatlah 50.000. Yang di sini tinggalkannya 10 jam, 250.000. Target dia apa? Mengejar yang banyak. Tapi dia lupa Allah sudah bilang, di sini kau memang 25.000 sejam, tapi dikasih orang tuh 10 jam. Berarti 200, di sana 51 jam, cuman lesson cuman ada 1. Tapi karena kau matre, kira-kira begitu kata Allah. Hantamlah makanan yang limbel tuh. Pulang balik kemari, udah diisi orang. Habis. Makanya yakinlah kepada Allah. Itu saja barangkali ceramah kita, karena Sukri bilang tadi 30 menit bang katanya. Kenapa Ri? Aku bilang ya lebih pun bang tak apa bayar juga katanya. Ya udahlah aku bilang kalau begitu ya. Baik, terima kasih kepada Allah, berserah diri kepada semua, minta maaf kalau ada pertanyaan, monggo, kalau tidak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk menerima segala yang Kau suruh dan meninggalkan segala yang Kau larang. Ya Allah, berikan kami kekuatan keyakinan kepadamu untuk melaksanakan puasa ini sehingga Engkau jadikan kami orang yang bertakwa. Ya Allah, Kau lahirkan kami dari berbagai macam bidang yang berbeda, bekerja di tempat yang berbeda, dengan penghasilan yang berbeda. Kau jadikan ya Allah semua itu adalah ridha-Mu, sehingga perbedaan kami menjadi manis, dan rezeki yang kami peroleh dari tempat bekerja adalah berkah karena-Mu ya Allah. Ya Rahman, UMN ini didirikan oleh para orang tua kami, pendiri-pendiri kami, orang-orang di Al-Jamiatul Wasliyah pada tahun 1930. Lewat Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan ampunan dan pahala yang luar biasa
kepada tuan-tuan guru kami yang telah mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Berikan kemaafan kepada orang-orang yang telah tergelincir dalam rangka melaksanakan organisasi ini. Tarik balik dia ya Allah. Dan ya Allah, Engkau bimbing, Engkau istiqamahkan, Engkau jujurkan ya Rahman siapapun hari ini yang Engkau beri amanah untuk memegang jabatan di Al-Wasliyah, di Unipa, di UMN ini ya Rahman. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.